Darah merah tersebar keluar, jatuh ke tanah satu demi satu seperti bintang-bintang besar. Wilayah pegunungan mulai runtuh. Setiap tetes darah bisa menembus puncak gunung. Ini adalah darah para dewa surgawi, darah yang mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Ah, teriakan menyedihkan terdengar. Beberapa tetesan darah menghancurkan batu-batu besar di gunung, puing-puing dan darah terciprat keluar pada saat yang bersamaan, membentuk sungai kecil darah. Ketika mereka mendarat di beberapa ahli di dekatnya, mereka langsung dibunuh. Makhluk yang ada di wilayah ini cukup banyak, termasuk yang berasal dari 3.000 provinsi dan penduduk asli. Begitu mereka terkena darah yang berjatuhan, sulit bagi mereka untuk terus hidup. Ini adalah kekuatan dewa surgawi, kekuatan ilahi tak terukur. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bagi makhluk lain, dewa surgawi harus seperti naga sejati atau matahari surgawi, jauh di atas, sulit ditandingi. Ekspresi banyak orang menjadi pucat. Wilayah ini berada dalam kekacauan besar. Semua orang mundur, ketakutan menyebar ke seluruh diri mereka. Itu hanyalah terbelahnya telapak tangan dewa surgawi, namun hal itu menimbulkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Sulit bagi orang lain untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Bahkan orang-orang aneh kuno pun mundur, tetap diam. Wajah Mayuan pucat, wajahnya seram. Bahkan seseorang sekuat dia yang berada jauh di atas orang lain pun tangan kanannya dipatahkan oleh serangga belaka. Sungguh tidak terbayangkan. Namun, ketika dia melihat benih abadi, matanya langsung berubah dari seram menjadi tumbuh kembali. Seberapa langkakah benda suci seperti ini? Namun dia benar-benar menemukannya di sini. Benih abadi? Ini terlalu bagus. Mereka jarang terjadi bahkan di era besar terakhir. Mayuan lahir di tempat ini, jadi dia secara alami mengetahui banyak rahasia. Apakah ini kesempatan yang dipersiapkan untuk kesempatan lama ini? Dia tertawa terbahak-bahak, sepertinya dia menjadi gila. Namun, karena rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan dari lengannya, senyuman itu masih terlihat sedikit menyimpang dan menyeramkan. Mayuan tertawa dengan keras dan riang. Dia menatap tubuh Si Hao, dan kemudian dia melihat langit misterius dan plasenta bumi yang membentuk benih abadi. Tubuh manapun yang mengembangkan dua untaian energi abadi adalah luar biasa dan sangat berharga. Bersama dengan benih abadi yang langka ini, dia sangat ingin mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Hehe, surga sebenarnya tidak memperlakukanku terlalu buruk. Senyuman di wajah dewa surgawi Mayuan menjadi semakin besar. Meskipun dia ceroboh tadi, dia pasti masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Membunuh seorang ahli alam api ilahi hanyalah masalah sederhana. Dia mengulurkan tangannya, melepaskan cahaya cemerlang. Lengan yang hancur dan darah yang berserakan itu mengalir secara terbalik, kembali ke pergelangan tangannya, dengan cepat bergabung kembali. Inilah tepatnya kemampuan-kemampuan surgawi, kekuatan magisnya tidak ada habisnya. Selama daging mereka masih ada, satu keinginan akan menggabungkan kembali tubuh aslinya. Sebagai senior ras manusia, orang tua ini akan mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua. Dia berkata dengan dingin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis, dengan cepat bergerak mundur. Dia dengan keras mengayunkan lengan itu, dan kemudian, dia tampak seperti baru saja bertemu dengan hantu, wajahnya langsung memutih, merasakan kemarahan yang tiada tara. Di lengannya, kilat menyambar, petir beterbangan satu demi satu. Itu adalah akibat dari korosinya air sungai surgawi. Awalnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Sebagai dewa surgawi, kekuatan petir jenis ini tidak dapat melukainya sama sekali. Ini pasti bisa diatasi dengan mudah. Namun, dia tiba-tiba mendeteksi ada rasa dingin di dalamnya, gelombang kekuatan menakutkan dan menyeramkan yang tidak dapat dikendalikan, kekuatan yang dapat membahayakan tubuhnya. Menyumpahi. Ini adalah jenis kekuatan kutukan yang misterius. Pada awalnya, ia tertidur, tidak muncul. Namun, ketika dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, itu benar-benar meledak. Ah, Mayuan kaget dan marah. Hal-hal tak terduga muncul satu demi satu, hal-hal ini sungguh tak tertahankan. Dia, yang berada di alam dewa surgawi yang agung, sedang disiksa dengan sangat menyedihkan oleh seekor serangga kecil. Wajah apa yang tersisa untuk dibicarakan? Tombak pendek di tangannya hendak menembus artefak magis dewa surgawi, tetapi dia tiba-tiba mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Lengannya bahkan mengeluarkan bau busuk. Apa?
Pada saat ini, rambut halus Ma Yuan berdiri tegak. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Dia awalnya ingin menangkap si Hao terlebih dahulu dan kemudian menghadapi kutukan itu, tapi sekarang, hatinya bahkan akan menjadi dingin. Kekuatan kutukan macam apa ini? Kekuatannya terlalu besar. Bahkan Dewa Surgawi yang agung pun terpengaruh, merasa seolah-olah ada puluhan ribu semut yang mengunyah bagian dalam tubuhnya. Ma Yuan hanyalah Dewa Surgawi, jadi dewa kecil seperti si Hao seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi bagaimana bisa ada kekuatan kutukan yang begitu menakutkan? Ah! Ma Yuan berteriak keras, seluruh tubuhnya kesakitan. Kulit lengannya berubah warna, bau busuk menyerang lubang hidung. Sungguh sangat menakutkan. Hasil ini membuat si Hao kaget. Meskipun dia tahu bahwa kutukan sungai surgawi makam abadi sangat menakutkan, efeknya semakin parah semakin besar kekuatan seseorang, bahwa master sekte sebelumnya bahkan mengalami bencana, ketika dia secara pribadi melihat hasil ini, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ketika semua orang melihat ini, mereka merasa ngeri. Bahkan Dewa Surgawi pun akan mengalami perubahan aneh seperti itu. Ada yang salah. Ada lebih dari satu kutukan yang menunjukkan kekuatan, dipicu oleh air sungai di Tungkupil itu. Kutukannya sendiri dari Immortal Ancient sendiri juga muncul, Liver Mortis merupakan cerminan dari kekuatan kutukan ini. Seorang penduduk asli mengatakan ini dengan lembut, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Peu! Ma Yuan sangat tegas, memotong lengan kanannya, menahan rasa sakit, wajahnya sangat pucat. Dia terus-menerus mengoperasikan kekuatan ilahi, mengekstraksi gelombang demi gelombang darah hitam. Peu! Segera setelah itu, dia melepaskan sebagian kecil tubuhnya. Darah juga keluar dari mulut dan hidungnya. Adapun separuh tubuhnya yang bahkan lebih terkorosi oleh darah hitam yang tak bisa dikenali lagi, dia tidak berhenti, dengan cepat memaksa keluar darah hitam yang terkorosi itu, ingin menghilangkan kutukan itu. Semua orang tercengang. Pemandangan ini terlalu mengerikan. Dewa Surgawi yang mulia benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, terus-menerus menghilangkan bagian tubuhnya sendiri demi menghilangkan kekuatan kutukan, mengejutkan orang banyak hingga mereka gemetar kedinginan, mengeluarkan lapisan keringat. Terlalu menakutkan, ini adalah Dewa Surgawi. Begitu kekuatan kutukan muncul, manusia tidak akan menjadi manusia, hantu tidak akan menjadi hantu lagi, lebih baik mati daripada hidup. Ma Yuan berteriak dengan sedih, dagingnya dihilangkan dari waktu ke waktu. Dia bersinar dalam kehampaan, duduk dan membakar jati dirinya untuk menghilangkan kutukan itu. Tua, luangkan waktumu, jangan cukur tulangmu sekarang, sisakan sedikit daging lagi. Di kejauhan, si Hao berkata dengan sinis. Dia sudah mundur, berdiri di tempat yang relatif lebih aman, dan sekarang melakukan ejekan semacam ini. Iblis kecil! Ma Yuan merasa sulit untuk tetap tenang. Saat dia membuka matanya, hamparan kemerahan darah bisa terlihat. Dia sangat marah. Hari ini, dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan, namun akhirnya menjadi lebih buruk. Sampai-sampai ada kekhawatiran terhadap hidupnya, menghadapi bahaya yang luar biasa. Dia benar-benar ingin menangkap pihak lain dalam sekali jalan dan menghancurkannya menjadi pasta daging, tapi kenyataannya sangat pahit. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa melewati bencana ini. Kamu tidak akan bisa pergi. Ma Yuan meludah dengan kejam. Seluruh tubuhnya pucat, kulitnya berubah warna karena kekuatan kutukan, tapi dia tetap tidak menghilangkan kekuatan sihirnya, masih mengunci area ini. Si Hao berdiri di dalam sangkar tak berbentuk, tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa menggunakan simbol penghancur alam. Ci! Ma Yuan membuka mulutnya, mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Itu diringkas menjadi hukum alam, menyapu si Hao untuk menghancurkannya. Kaca! Bagian luar tubuh si Hao mengeluarkan cahaya. Simbol pelindung ilahi itu mengeluarkan suara yang tajam, menghasilkan retakan kecil. Penghalang cahaya itu tidak melemah, masih mengelilingi tubuhnya. Lama, dengan sisa darah anjing hitam sebanyak itu, apakah masih ada 3 jin yang tersisa? Tenang saja, jangan biarkan semuanya seperti itu, kalau tidak nanti akan jelek kalau kamu mati sebentar lagi, seperti mumi. Si Hao diejek. Dia tentu saja melakukan ini dengan sengaja. Orang lain tidak akan menghapus domainnya meskipun dia mati, masih menyegel tempat ini, jadi dia tidak bisa melarikan diri.
Akibatnya, dia hanya bisa memikirkan cara untuk membuat pihak lain hancur dan hancur, memaksanya untuk menghilangkan penghalang tersebut. Cara terbaik adalah dengan mendorong kekuatan kutukan agar bekerja lebih cepat. Akibatnya, Si Hao terus mengoceh, memprovokasi dan mempermalukan Dewa Surgawi tanpa kendali, terus-menerus mengejek dan mengejek dengan jijik. Semua orang merasa sedikit tercengang. Ini awalnya adalah pertarungan satu sisi. Sampai-sampai tidak bisa disebut pertarungan, lebih seperti Dewa Surgawi yang membantai generasi muda, namun hasilnya sangat tidak terduga. Orang pertama yang menderita kerugian sebenarnya adalah Ma Yuan, Dewa Surgawi. Peu. Ma Yuan memaksakan keluar darah hitam itu. Sambil membawa bau busuk, semuanya melesat ke arah Si Hao. Dia ingin menjebak pihak lain sambil merawat lukanya sendiri. Namun, kekuatan kutukan yang muncul sungguh tak terbayangkan, melebihi semua prediksinya. Dia tiba-tiba tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia panik dalam hati, mungkinkah dia akan mati? Dia hidup bertahun-tahun, berhasil melewati beberapa bencana. Jika dia mati di sini, maka dia benar-benar akan dijadikan lelucon. Dia pasti akan dianggap sebagai Dewa Surgawi yang paling disesalkan dan bodoh. Ma Yuan meraung keras, hanya bisa menunggu kematian. Dia mengeluarkan labu berkulit ungu, lalu dengan panik dia menuangkan sejenis cairan ke dalam mulutnya. Ini adalah cairan ilahi ajaib yang biasanya dia gunakan untuk menetralisir kutukan immortal Ancien. Namun, hari ini, dia tidak mencoba menyelamatkannya sama sekali, karena kutukan dari air sungai yang dikeluarkan Si Hao menyatu dengan kutukan yang awalnya ada di dalam tubuhnya, membuatnya semakin rumit. Setelah suara gemuruh, Ma Yuan menjadi gila. Dengan panik menyalakan esensinya sendiri, tidak ragu-ragu untuk membakar seluruh umurnya untuk menghilangkan energi gelap itu. Heh, orang tua, jangan terburu-buru, pelan-pelan, kamu tidak akan mati untuk beberapa waktu. Menurut saya, sebaiknya Anda menggali kuburan untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu agar jenazah Anda tidak hanya berdiam diri di hutan belantara nantinya. Mulut Si Hao melontarkan hinaan. Ma Yuan tidak memperhatikannya, memperlakukannya seperti udara. Si Hao mengaduk tungkupil, mengirimkan sungai surgawi keluar lagi untuk menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Ma Yuan menatapnya dengan kejam, menggunakan simbol untuk meledakkannya. Tiba-tiba, sebidang tanah kuning muncul, diproduksi oleh Si Hao. Tanah ini biasanya juga tertinggal di tungkupil. Saat ini, ia terbang menuju Dewa Surgawi Ma Yuan. Ma Yuan awalnya tetap tanpa ekspresi, melakukan segala yang dia bisa untuk menyalakan fondasinya. Ketika dia melihat tanah kuning, dia menggunakan kekuatan sihir untuk menghentikannya, tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bumi kuning, meski mendapat beberapa penghalang, tetap saja melewati penghalang kekuatan magis, menyapu tubuhnya. Ah, Dewa Surgawi Ma Yuan meraung dengan marah. Sepotong besar daging segera terlepas dari area yang dilewati tanah kuning, dengan cepat berubah menjadi darah kental. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Sepotong tanah kuning ini adalah sesuatu yang Si Hao bawa dari alam rahasia langit asal, sesuatu yang diperolehnya dari tangan tanaman rambat Dewa Matahari, yang dikabarkan berasal dari kedalaman wilayah tak berpenghuni di alam yang lebih tinggi. Meskipun bukan lumpur jahat yang bisa secara langsung memurnikan Master Sekte, itu tetap saja sangat menakutkan. Namun, ketika Si Hao melarikan diri bersama Yun Si melintasi dataran darah, dia sebelumnya menggunakannya untuk menghancurkan artefak magis tingkat Dewa Surgawi. Menurutnya, bumi kuning ini mungkin bisa melukai Dewa Surgawi sejati. Sekarang dia mencobanya hari ini, benar saja, kekuatannya luar biasa. Ma Yuan yang terluka parah menunjukkan kecerobohan lagi, menderita cedera lagi. Terlebih lagi, sebidang tanah kuning ini, karena biasanya direndam dalam air sungai surgawi Tungkupil, ia juga memperoleh kekuatan kutukan. Saat ini, kerusakannya 2 kali lipat. Ma Yuan sangat marah hingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Mungkinkah dia disebut tidak beruntung hari ini? Hal-hal tak terduga muncul lagi dan lagi, hal-hal di tubuh bocah itu terlalu aneh. Sedikit kecerobohan dan dia harus melepaskan lapisan kulitnya. Nyah! Dewa Surgawi meraung. Dia melepaskan seteguk energi dao bawaan, membuat bumi kuning beterbangan. Terima kasih banyak. Karena kamu tidak menyukainya, aku simpan saja. Saya pasti tidak bisa meninggalkan barang bagus ini begitu saja, kata Si Hao, menggunakan tungkupil untuk mengumpulkan tanah kuning.
Mencari kematian. Mayuan duduk dalam kehampaan, dan begitu saja, bergerak, matanya mengeluarkan cahaya berdarah. Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan bocah ini, ingin membunuhnya bagaimanapun caranya. Hong. Pada akhirnya, setelah 3 telapak tangan berturut-turut, 3 retakan halus muncul di simbol perlindungan ilahi. Semuanya diblokir. Mayuan meraung marah, karena penggunaan kekuatan sucinya yang sembrono menimbulkan pembalasan dari kekuatan kutukan, membuat kondisinya semakin buruk. Ketika sebagian besar tubuhnya mengalami livor mortis, dia benar-benar ketakutan, mengetahui bahwa dia tidak dapat membuang waktu. Jika dia terus seperti ini, niscaya dia akan mati tanpa jalan hidup apapun. Seiring dengan melemahnya tubuhnya, segel di sekelilingnya telah terlepas sepenuhnya. Bahkan Dewa Surgawi pun mengalami masa-masa ketidakberdayaan. Si Hao tertawa keras. Perbedaan antara dirinya dan Dewa Surgawi sungguh besar, tetapi pada saat ini, Mayuan sepertinya telah menelan buah yang pahit. Ditertawakan oleh si Hao seperti ini terasa seperti cambuk yang memukul wajahnya dengan kejam. Dewa Surgawi suatu generasi diajak seperti ini. Mayuan khawatir dan marah. Pada saat yang sama, dia takut akan kejatuhannya sendiri di tempat ini. Dia benar-benar ingin membunuh si Hao dalam satu tusukan dengan tombak pendek perunggu di tangannya, tetapi meskipun dia memiliki kemauan, dia tidak memiliki kekuatan. Weng! Meski begitu, saat ia mengambil tindakan, masih ada angin kencang yang menderu-deru, gunung terbelah, tumbuhan patah, pasir dan batu beterbangan. Tombak perunggu berubah menjadi sambaran petir, menusuk ke arah si Hao. Si Hao tidak menghadapinya secara langsung. Tubuhnya melesat keluar seperti seberkas cahaya yang mengalir, karena batasan di dekatnya telah dibatalkan, jadi dia tidak punya alasan untuk bertarung sampai mati di sini. Lagi pula, masih ada orang-orang aneh kuno dan orang lain yang memelototinya. Garis pelangi ilahi melayang, bersinar sangat cemerlang, secara tak terduga menyerang Mayuan dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah panah dewa yang ditembakkan oleh Chang Gongyan dengan busur kuno misteriusnya. Di area di mana ia terbang melewatinya, kekosongannya hancur, menciptakan pemandangan yang menakutkan, mayat dewa dan iblis yang tak ada habisnya melayang-layang. Seolah-olah setelah panah ini ditembakkan, semua dewa dan iblis antara langit dan bumi dibasmi, sangat mengejutkan. Peu. Tubuh Mayuan bersinar dengan cahaya seperti bola api besar, menghancurkan panah yang menakutkan ini. Namun, tubuhnya masih sangat terguncang. Semua orang terkejut. Beberapa orang memandang ke arah Chang Gongyan. Busurnya benar-benar menakutkan, dan samar-samar orang bisa melihat kekuatan kacau menyebar di udara, melepaskan gumpalan aura kehidupan misterius. Pada saat yang sama, semua orang memandang Mayuan. Dewa Surgawi yang kuat melemah pada kondisi ini? Anak panah orang aneh kuno ternyata bisa membuat tubuhnya gemetar seperti ini. Si Hao berhenti, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chang Gongyan. Namun, dia tidak ingin terus mengambil tindakan. Tubuhnya compang-camping, kondisinya saat ini benar-benar sangat buruk. Cua! Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mayuan adalah orang pertama yang bergerak, tiba-tiba menghilang dengan cepat dari tempat ini, langsung mundur. Semua orang tercengang. Dewa Surgawi mundur. Dia berlari sebelum si Hao melakukannya. Semua orang menjadi keributan. Itu adalah individu yang paling kuat dari klan yang tinggi dan perkasa, namun dia berlari begitu saja. Hei, Pak Tua, jangan lari. Bagaimana kalau kita berdua bersaudara mengenang masa lalu, berdiskusi dengan baik tentang cita-cita kita dalam hidup? Si Hao berteriak di belakangnya. Pihak lain bersikap sombong, mengatakan betapa dia ingin ngobrol, jadi sekarang, dia membalas kata-kata ini. Hidung Mayuan hampir bengkok karena marah. Bahkan jika dia bertemu dengan leluhur pertama si Hao, dia masih bisa menjadi senior mereka, namun bocah nakal yang penuh kebencian ini berani mengejeknya seperti ini, benar-benar pantas untuk dibunuh. Kirimkan perintah Dewa Surgawi saya ke seluruh dunia immortal Ancian. Kejar dan bunuh Huang. Mayuan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Matanya penuh kebencian. Dia benar-benar terlalu bodoh dan pengecut kali ini. Sedikit saja kecerobohan, namun justru menimbulkan akibat yang sangat mengerikan, bahkan ada bahaya terjatuh. Dia benar-benar merasa sangat cemberut.
Sebelum pergi, dia melepaskan raungan marahnya, mengungkapkan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya. Dewa surgawi ingin pergi, jadi tidak ada makhluk di sini yang bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, Si Hao menghasilkan simbol penghancur alam, menghilang ke dalam lorong perak, menghilang dari tempat ini. Dia segera pergi, sangat membutuhkan perawatan luka-lukanya. Ketika Si Hao pergi, ada beberapa aliran energi pembunuh yang kuat menyapu lorong itu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keberangkatannya berjalan lancar. Namun, gangguannya tidak berhenti sampai di sini. Hal-hal yang terjadi di dunia kecil ini mengguncang sebagian besar Immortal Ancient, membuat banyak ahli terkejut. Semua orang yang mendengarnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka, mulai memperhatikan masalah ini dengan cermat. Seseorang mengembangkan dua untaian energi abadi, ini, mungkinkah sungai waktu mengalir terbalik, kembali ke era besar terakhir? Itu tidak mungkin, menurutmu kita sedang hidup di zaman seperti apa? Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Bahkan di zaman kuno di mana ada makhluk abadi yang hidup, jumlah mereka sedikit, bakat mereka luar biasa. Ketika berita menyebar keluar, semua pihak terkejut. Kita harus memahami bahwa lingkungan telah berubah. Hukum alam dunia tidak mengizinkan penanaman energi abadi, namun masih ada beberapa yang bisa mencapai langkah itu. Ini jelas tidak mudah. Hal ini mempengaruhi kondisi mental banyak orang, memicu keributan besar. Bahkan para ahli di antara penduduk asli pun terkejut. Pada saat yang sama, berita tentang kulit Mayuan berubah warna, terkikis oleh kutukan tersiar, membuat banyak orang terkejut. Bahkan Dewa Surgawi yang mulia dibiarkan kempes. Seberapa tangguhkah seseorang yang mengolah dua helai energi abadi? Itu membuat orang lain merasa semakin khawatir. Jundao, Raja kuno negeri surgawi dan anak suci kuno semuanya meninggal. Hal ini pun memicu gelombang besar. Setiap orang jenius dari 3.000 provinsi terguncang. 3 raja besar, masing-masing memiliki nama yang mengejutkan makhluk dulu dan sekarang. Pada akhirnya, mereka menyerbu tempat pengasingan Huang, namun malah dibunuh. Hal ini membuat para jenius muda dari semua klan menghirup udara dingin. Semua orang merasakan bahwa kebangkitan Huang tidak dapat dihentikan. Selama dia tidak mati, di masa depan, kemakmuran dan kemunduran alam yang lebih tinggi akan sangat terpengaruh karena dia. Siapa lagi yang berani menyusahkan Huang? Bakatnya tidak dapat dihentikan, sungguh tak tertandingi. Saya rasa hanya 10 Raja Mahkota, makhluk abadi sarang iblis, Ning Chuan, dan beberapa orang lain seperti dia yang dapat melawannya. Tidak dapat dibayangkan, dia bangkit terlalu cepat, terus maju tanpa terhentikan. Dia sudah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bumi besar Immortal Ancient terguncang, semua pihak tidak bisa tenang. Siapa bilang tidak ada yang berani menyentuh Huang? Lihatlah ke sekeliling, ada banyak orang yang mencarinya, semuanya ingin mendapatkan cangkang dagingnya yang tak tertandingi. Apa yang telah terjadi? Mayuan mengeluarkan perintah Dewa Surgawi, meminta semua pihak yang bersahabat untuk mengambil tindakan, ingin menangkap dan membunuh Huang. Apa? Sebenarnya ada hal seperti ini yang terjadi? Immortal Ancient berada dalam kekacauan besar. Dewa Surgawi Mayuan menderita kerugian besar, penghinaan terbesar yang dideritanya sepanjang hidupnya. Dia hampir mati, saat ini bersembunyi di dalam klan untuk melawan kesengsaraan kematian, tetapi dia mempercayakan tugas ini kepada teman-teman lamanya, meminta mereka untuk mengambil tindakan. Jelas bahwa dia berbicara tentang semua yang dimiliki Huang kepada mereka, memberitahu para ahli bahwa Huang mengembangkan dua untaian energi abadi, dan bahwa dia memiliki harta tertinggi dalam dirinya, plasenta langit dan bumi. Itu karena hal-hal ini tidak dapat disembunyikan meskipun dia menginginkannya. Karena itu, lebih baik segera memberitahu semua orang, suruh orang-orang itu menangkap Huang, menghancurkan kesadaran ilahi dan membawa tubuhnya. Ini adalah peristiwa berskala sangat besar. Penduduk asli ikut serta, beberapa suku besar segera mengambil tindakan, mencari keberadaan Huang dengan berbagai kata kecil. Itu karena begitu seseorang berkultivasi ke alam dewa surgawi, kutukan yang mereka derita di tempat kuno ini akan menjadi lebih kuat, bahaya menjadi gila atau jatuh semakin dekat. Dikabarkan bahwa makhluk yang mengolah dua untaian energi abadi mungkin mampu melawan kekuatan kutukan. Meski sama sekali tanpa bukti, hanya spekulasi seseorang, namun tetap menggugah beberapa dewa surgawi. Begitu seseorang mencapai levelnya, sulit bagi kultivasinya untuk maju 1 inci pun.
Jika mereka bisa mengganti tubuh mereka dengan cangkang daging yang sempurna, mereka mungkin bisa maju lagi, bahkan mungkin melangkah ke dalam Dao abadi. Akibatnya, sebagian kecil dari dunia kecil Immortal Ancient berpindah. Banyak ahli yang berpindah-pindah, mencari Huang. Peu. Seberkas cahaya berdarah melintas. Seekor gajah emas roboh ke tanah, darah mengalir kemana-mana. Ini adalah wilayah pegunungan. Seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah. Dia duduk di sana, diam-diam mengeluarkan api, memanggang gajah emas yang kuat ini. Tempat ini sangat sunyi, hanya terdengar suara dia sedang makan. Jika seperti dulu, dia pasti akan menikmati rasanya dengan baik, tapi sekarang, dia hanya bisa melahapnya seperti binatang buas, tidak bisa makan perlahan. Dia sudah melarikan diri selama beberapa hari. Dia tidak pernah menyangka penanaman energi abadi kedua akan memicu badai seperti itu. Sekarang banyak orang yang mengejarnya. Para ahli di antara penduduk asli terlalu menakutkan. Dalam beberapa hari terakhir ini saja, dia telah bertemu dengan banyak dewa surgawi, hampir mati dalam banyak pertemuan, dan melarikan diri dengan susah payah. Sepanjang perjalanan, dia terus-menerus membantai, berjalan di alam pegunungan yang liar, bergerak melalui dunia kecil yang berbeda. Cederaku masih belum membaik. Si Hao mengerutkan kening. Itu karena dia terus-menerus berjuang sepanjang jalan, tidak ada waktu sama sekali untuk mengobati lukanya. Dia tahu bahwa ini adalah cedera Dao yang tertinggal dari budidaya pengasingannya, yang paling sulit disembuhkan. Jika orang normal menerima luka Dao yang parah, lupakan penyembuhannya, mereka bahkan tidak akan bisa hidup. Bahkan seseorang sekuat Si Hao, hanya dengan mengasingkan diri dan menstabilkan lukanya untuk waktu yang lama dia dapat mengobati cedera Dao jenis ini. Wukamu. Tiba-tiba, suara gajah terdengar di udara, membuat seluruh kawasan pegunungan ini terbelah. Orang bisa melihat puluhan ribu pohon kuno meledak, bebatuan gunung bergulung, dan puncak kuno runtuh. Setelah seruan gajah, banyak retakan hitam besar yang terjalin muncul. Pemandangan seperti ini sangat menakutkan. Seekor gajah kuno yang bahkan lebih tinggi dari puncak gunung berjalan di kawasan pegunungan, setiap langkahnya menghasilkan retakan yang tak terhitung jumlahnya di bumi. Bahkan ada beberapa puncak gunung yang terinjak kakinya. Ini adalah Dewa Surgawi, pakar paling kuat dari ras gajah raksasa emas. Itu adalah salah satu Dewa Surgawi yang mengejar Si Hao, tubuh emasnya tidak mungkin digerakkan, kulitnya kasar, dagingnya tebal, hidungnya mampu menghancurkan langit. Dia kembali. Si Hao menghela nafas. Dia membelah kekosongan, dengan cepat meninggalkan tempat ini. Gajah kuno emas ini tidak bisa dilawan secara langsung. Dia hanya bisa berlari saat mereka bertemu. Tuolan, kamu terbunuh? Gajah kuno emas sangat marah saat melihat tulang gajah tergeletak di tanah. Ia meraung ke arah langit, tangisan gajah segera mengguncang seluruh dunia kecil. Sehari kemudian, seluruh tubuh Si Hao berlumuran darah. Terus-menerus membunuh lebih dari 10 naga bertanduk di alam dewa sejati. Semua urat dagingnya ditarik dan kulitnya dikuliti, lalu dimasukkan ke dalam kuali untuk direbus. Segera setelah itu, aroma harum tercium di udara, mengeluarkan bau yang mengeluarkan air liur. Ini adalah sepanci daging naga. Meskipun mereka bukan naga sejati, mereka masih memiliki kekuatan garis keturunan yang berada di luar imajinasi orang biasa. Isinya khasiat obat yang tak tertandingi, kuali obat daging yang hebat. Si Hao melahapnya. Terhadap orang-orang yang memburunya, dia tidak menunjukkan simpati apapun. Dia menggunakannya untuk makan sampai kenyang dan merawat tubuhnya yang terluka. Itu karena semua obat suci, obat dewa, dan lainnya telah habis. Jika dia tidak memiliki barang-barang itu, dia pasti sudah lama mati. Situasinya sangat berbahaya. Tubuhnya yang terluka belum pulih, dan dia bahkan dikejar oleh Dewa Surgawi. Segera setelah itu, Si Hao pergi. 15 menit kemudian, suara gemuruh terdengar di sini, gugusan gunung dan puluhan ribu jurang bergetar, kawasan pegunungan pecah. Ini adalah naga bertanduk yang kasar seperti punggung gunung, sangat besar. Matanya seperti danau kecil, hijau dan dalam, membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Keturunannya dimakan oleh orang lain begitu saja, hanya menyisakan beberapa tulang yang hancur, membuatnya geram. Jelas sekali bahwa ini adalah salah satu dewa surgawi yang mengejar Si Hao. Dalam beberapa hari ini, Immortal Ancient sangat terguncang.
Itu karena Huang berlari menyelamatkan nyawanya, tapi dia juga mengambil tindakan. Terlepas dari apakah itu penduduk asli atau orang luar, semua orang yang pergi dan mengincarnya menderita kerugian yang serius. Tentu saja, ada juga kabar bahwa Si Hao sudah terluka parah dan hampir sekarat. Setelah menderita karena kejaran beberapa dewa surgawi, seluruh tubuhnya compang-camping, hampir jatuh. Kejeniusan ras gajah raksasa emas telah mati, banyak dewa sejati dari garis keturunan naga bertanduk juga terbunuh, ras burung pipit naga telah membantai para jenius mereka yang paling kuat. Inilah pencapaian pertempuran Huang, dan berita pun beredar di kalangan masyarakat. Sekarang, tidak hanya para jenius luar yang terguncang, bahkan penduduk asli pun sangat terkejut. Anak muda ini terlalu tangguh, kekuatan destruktifnya hebat, terus-menerus membunuh para jenius dari semua ras, benar-benar tak terbendung. Huang, kamu mau kemana? Aku akan mencari dan membunuhmu. Gajah emas kuno meraung dengan marah. Tidak ada tempat bagimu di Immortal Ancient. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dewa surgawi ras naga bertanduk meraung, segera membelah langit. Teriakan burung terdengar di udara. Dewa surgawi dari ras burung gereja naga juga telah tiba. Mereka tiba di dunia kecil pada saat yang sama untuk mengejar Si Hao. Yang ini juga datang. Seekor singa tua muncul, seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan. Ia mengeluarkan suara gemuruh, mengguncang gunung hingga runtuh. Ini adalah individu yang terkenal di antara para dewa surgawi. Dewa surgawi mengelilinginya. Situasi Si Hao sangat berbahaya. Tunggu sampai aku menerobos, dan kemudian aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Si Hao mengepalkan tangannya. Orang-orang ini mengejarnya demi mencuri cangkang dagingnya, menginginkan 2 helai energi abadi dan benih abadi. Semuanya, dengarkan. Segera setelah Anda menemukan Huang, segera laporkan kepada kami. Beberapa dewa surgawi mengambil tindakan bersama, memberikan perintah kepada semua ras untuk melaporkan kepada mereka jika ada informasi. Jika mereka berani menyembunyikan sesuatu, maka akan terjadi bencana pembunuhan yang besar, sampai-sampai melibatkan klan masing-masing. Saya harus menjadi lebih kuat dan menerobos. Si Hao berkata dengan suara rendah. Huang, kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa surgawi meraung, mengguncang langit dan bumi ini. Beberapa dewa surgawi masih mencari. Heng, kalian semua mengeluarkan perintah dewa surgawi, namun kalian ingin melibatkan ras kami. Tiba-tiba, pada hari itu, ras centaur, ras roh bersenjata 8, ras iblis kuno, dan yang lainnya angkat bicara, memanggil para dewa surgawi yang agung itu untuk bertanya. Di antara penduduk asli, beberapa klan kuat menyatakan bahwa mereka akan melindungi Huang. Bahkan ada dewa surgawi yang membantai jalan keluar mereka. Ini adalah bantuan yang diminta oleh kelinci kecil, Suelin, batu penyerang ilahi, dan yang lainnya. Si Hao sebelumnya telah menghadiahkan cabang Dewa Willow kepada ras tersebut, membangun karma baik. Baru-baru ini, kelinci kecil dan yang lainnya bahkan dibudidayakan dengan ras centaur. Ketika mereka mengetahui bahwa Si Hao sedang dikejar, mereka langsung meminta bantuan kemana-mana, akhirnya mendapatkan bantuan ahli dari beberapa klan. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh Huang. Seorang tetua meraung, membuat gunung-gunung runtuh, mengejutkan beberapa dewa surgawi hingga mereka gemetar. Orang yang datang memiliki rambut putih namun kulitnya awet muda, jubah seputih salju menutupi tubuhnya. Dia tiba melalui langit, lengan bajunya yang besar berkibar-kibar. Satu raungan membuat dunia kecil di bawahnya bergetar. Tidak perlu diragukan lagi bahwa ini adalah sosok setingkat dewa surgawi, yang lebih kuat dari Mayuan dan yang lainnya. Setelah dia turun, dunia kecil juga bergema. Senior ras jiwa, mengapa kamu melakukan ini? Seseorang angkat bicara, tidak mengharapkan dewa surgawi tingkat atas muncul dan melindungi Si Hao. Beberapa dewa surgawi yang agung tergerak. Mereka yakin Huang melarikan diri ke dunia kecil ini, akan menarik jaring mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka ras centaur, ras jiwa bersenjata 8, dan ras iblis kuno akan bergerak untuk melindungi Si Hao. Kalian semua tahu bahwa dia berhubungan dengan roh penjaga leluhur kuno kita. Dia sebelumnya mengembalikan cabang emas, kata orang yang lebih tua. Ketika Dewa Surgawi berbicara, ia melakukan perjalanan jauh ke kejauhan. Meski jarak antara kedua belah pihak sangat jauh, mereka masih bisa merasakannya. Oleh karena itu, meski tidak mendekat, mereka tetap bisa berkomunikasi.
roh penjaga leluhur kuno, itu masalah yang terlalu tua. Pemuda ini tidak lebih dari orang luar, jadi hubungan seperti apa yang bisa dia miliki? Dia hanya memperoleh cabang dari jurang hitam, itu tidak bisa membuktikan banyak. Jawab Dewa Surgawi. Kami sudah mendalaminya. Dia memang memiliki hubungan dengan leluhur kuno. Di dunia luar, dia sebelumnya pernah melihat roh penjaga yang hebat. Orang tua itu berbicara perlahan. Pasti bohong. Nenek moyang kuno telah lama jatuh di era besar terakhir, jadi bagaimana mungkin orang luar ini bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa bertemu dengan roh penjaga yang hebat? Ada Dewa Surgawi yang langsung menolak gagasan itu. Kalian semua salah. Roh penjaga yang hebat masih hidup. Tetua ras iblis kuno berdiri secara emosional. Dao saudaraku, kamu terlalu keras kepala. Jika roh penjaga yang agung masih hidup, mengapa dia tidak kembali ke sini? Negara ilahinya ada di sini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda lupakan begitu saja. Dewa Surgawi mencibir. Ada rumor yang beredar bahwa ras tertentu telah meninggalkan masa lalu, melupakan roh penjaga, tidak lagi mengakui posisi yang hebat, sepertinya memang demikian. Kalian semua adalah ras seperti ini. Tetua dari ras bersenjata 8 berkata dengan dingin. Mungkin kalian semua sudah tahu bahwa dia berhubungan dengan roh penjaga yang agung, dan itulah mengapa kalian ingin menangkapnya dan menyelidiki lebih jauh, bukan? Dewa Surgawi ras iblis kuno juga berteriak bertanya. Saya tidak tahu apa yang kalian semua katakan. Sekalipun roh penjaga yang agung masih hidup, ia pasti akan mengalami reinkarnasi, melupakan segalanya, memulai kembali dari awal. Kalian berdua hidup di masa lalu. Beberapa orang dan masalah sebaiknya dilepaskan begitu saja setelah mereka menghilang, tidak perlu memaksakan diri untuk mengejar mereka. Kalian semua memang meninggalkan roh penjaga yang hebat. Dao saudara, nantikan. Tidak perlu merasa berkonflik. Artinya karena kami ingin melindungi pemuda itu, kalian semua tidak setuju, kita harus mengadakan sedikit kompetisi. Kamu bisa menerimanya seperti itu? Hong. Dunia kecil ini bergetar. Para ahli yang kuat melepaskan kehendak ilahi, merobek kehampaan. Itu adalah Dewa Surgawi yang sangat kuat dari ras jiwa bersenjata 8. Dia marah. Jeritan gajah terdengar. Seekor gajah emas berjalan keluar dari kawasan pegunungan yang jauh, mengangkat kepalanya dan mengaum. Gunung-gunung bergetar sebagai responsnya, batu-batu besar berjatuhan, pohon-pohon tua tumbang. Belalai gajahnya yang sangat besar mencambuk kehampaan, langsung membuatnya roboh. Dao saudara, karena kamu bersikeras melakukan hal-hal seperti ini, kamu tidak dapat menyalahkan kami. Mengapa kamu harus bertengkar karena pohon willow yang sudah lama mati? Pemuda ini memiliki 2 untaian energi abadi. Dia bahkan mungkin bisa membatalkan kutukan kita. Kata gajah kuno emas. Energi darah bergolak di area itu. Seekor gajah kuno berwarna emas menjulang tinggi di awan. Cahaya membanjiri keluar, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, itu sangat menakutkan. Sudah kuduga, kalian semua tidak merasa hormat terhadap roh penjaga masa lalu. Meskipun Anda sudah kehilangan kepercayaan, tidak perlu menunjukkan sikap tidak hormat seperti itu. Pohon willow mati apa? Apakah menyebutnya roh penjaga akan membuatmu kehilangan sepotong daging? Tetua ras bersenjata 8 berteriak, mengulurkan tangan besarnya dan menampar ke depan. Peng! Tangan besar itu menabrak belalai gajah emas. Cahaya ilahi yang cemerlang muncul di antara keduanya, semuanya adalah kekuatan Dewa Surgawi. Itu menghancurkan langit, puncak gunung meledak di bawahnya. Rantai keteraturan ilahi terjalin di mana-mana di bawah mereka, saling terhubung seperti jaring. Itu terlalu luas dan cemerlang. Di dalam jaring itu, hukum alam berbenturan, segala sesuatu menjadi layu, tidak ada yang dapat dihentikan. Gajah emas kuno meraung, mundur ke belakang. Tubuhnya yang besar bergoyang. Jika bukan karena kulitnya yang kasar, dagingnya yang tebal, dan kekuatan pertahanan kulit gajah emasnya yang mencengangkan, kemungkinan besar ia akan retak akibat tamparan itu. Meskipun demikian, darah masih menetes dari mulutnya, membuat gadingnya yang berwarna putih mati. Namun, ia tertawa keras, berkata, layak menjadi Dewa Surgawi yang paling kuat. Namun, saya masih dalam kondisi prima, jalannya masih cukup panjang. Ia mundur, tidak lagi menyerang. Shua! Di langit, seekor naga bertanduk yang sangat besar muncul, serta seekor burung pipit naga,
Terlebih lagi beberapa dewa surgawi berbentuk manusia. Mereka maju bersama-sama untuk menghentikan ahli ras jiwa bersenjata 8. Gajah kuno emas hanyalah sebuah ujian. Ada beberapa dewa surgawi kuat lainnya di sini. Kalian semua benar-benar hebat. Tepat pada saat ini, seseorang berbicara dari kejauhan. Sesosok tua muncul di langit. Gajah emas kuno dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka, dan kemudian mereka menghilang dengan cepat melarikan diri, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tua itu masih hidup? Setidaknya dia seharusnya sudah mencapai level Master Sekte, jadi bagaimana dia masih bisa meninggalkan sukunya? Hanya ketika ia meninggalkan dunia kecil barulah naga bertanduk berbicara dengan lembut, jelas merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka semua adalah dewa surgawi, jadi jika mereka meninggalkan sukunya terlalu lama, mereka harus membayar mahal, apalagi fosil hidup itu. Itu pasti lebih sulit baginya. Itu bukan tubuh aslinya, hanya perwujudan. Dia memperingatkan kita. Kata burung pipit naga. Ras jiwa bersenjata 8, ras centaur, dan ras iblis kuno layak menjadi sekte besar yang paling kuat. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Mari kita mundur sementara, kata gajah kuno emas. Kenyataannya, ras mereka juga tidak lemah, sampai-sampai mereka bisa dianggap sangat kuat. Namun, mereka tidak memiliki tokoh tingkat master sekte yang mengawasi mereka, sehingga mereka tidak berani berbenturan terlalu kuat. Mereka bisa mengambil tindakan secara diam-diam, asalkan tidak membuatnya terlalu mencolok. Hari itu, berita menyebar ke separuh Immortal Ancient bahwa beberapa ras bergandengan tangan, menawarkan untuk melindungi Huang, menetralisir situasi berbahayanya. Semua orang gemetar dalam hati. Orang luar ini sebenarnya memiliki karisma yang luar biasa, mampu membuat ras yang kuat mengambil tindakan. Itu membuat beberapa ahli merasa menahan rasa takut. Di mana pemuda itu? Kenapa dia tidak ada di wilayah pegunungan ini? Ketika gajah kuno emas dan yang lainnya pergi, ras jiwa bersenjata 8, ras centaur, dan ahli lainnya melihat sekeliling, indera ilahi mereka menyapu pegunungan dan sungai, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Anak kecil itu cukup licin, sudah lama melarikan diri. Bahkan jika kita tidak datang, dia mungkin masih baik-baik saja, kata dewa surgawi ras iblis kuno. Si Hao sudah lama berlari sebelumnya, tidak terjebak di sini. Kemana orang itu lari? Kenapa dia tidak segera muncul? Kelinci kecil itu bergumam dengan mulut kecilnya. Rambut peraknya yang cantik bersinar seperti kain sutra. Kenapa dia berlari begitu cepat? Kata batu penyerang ilahi. Kelompok orang-orang mereka, seperti Suelin, Luo Dao, Lan Yichen, semuanya datang. Baru-baru ini, mereka berkultivasi dengan ras centaur. Setelah mendapat kabar tersebut, mereka langsung meminta bantuan ahlinya untuk melakukan penyelamatan tersebut. Kali ini, mereka benar-benar mengerahkan kekuatan besar. Kirimkan beberapa orang untuk mencarinya. Perintah Dewa Surgawi. Berita menyebar, membuat semua pihak khawatir. Banyak dari mereka yang ingin mendapatkan Huang harus mempertimbangkan kembali. Bahkan Si Hao tahu tentang ini. Tidak lama setelah dia melarikan diri, dia mendengar rumor. Dia menetapkan tekadnya, memutuskan untuk menuju ke suku-suku itu. Ada seseorang yang mengikutiku. Si Hao tercengang. Itu adalah Dewa Surgawi. Bahkan dari jauh pun, dia masih bisa merasakannya. Itu adalah ahli dari ras iblis kuno. Sisik berwarna hitam menutupi tubuh pegunungan yang sangat besar. Itu luar biasa kuat, membuat tempat ini sedikit bergetar saat tenggelam dalam kehampaan. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao berubah. Begitu dia ingin bertemu orang ini, dia merasakan gelombang kedinginan. Ini adalah perasaan naluriah. Jalan di depan sangat berbahaya. Tanpa memikirkannya, dia berbalik untuk pergi, dengan cepat melarikan diri menuju Cakrawala. Teman kecil, kenapa kamu lari? Tetua klan saya yang terhormat mengirimkan perintah untuk mencari Anda, secara khusus menawarkan untuk melindungi Anda. Kamu tidak perlu khawatir. Iblis kuno itu mengirimkan suara, mengguncang langit. Perasaan bahaya menjadi semakin kuat. Si Hao dengan cepat berlari, menggunakan inti pedang untuk membelah kekosongan dan meninggalkan tempat ini, memasuki jalan yang cemerlang. Hong! Di belakangnya, sebuah tinju menghantam.
Tinju hitam itu sebesar rumah, ditutupi sisik emas hitam. Itu 10.000 kali lebih keras dari baja, menghancurkan kehampaan. Jika bukan karena Si Hao yang menghasilkan simbol penghancur alam, dia kemungkinan besar akan terluka lagi, menderita serangan dewa surgawi. Ekspresinya menjadi tidak menyenangkan. Mengapa ras iblis kuno juga mengincarnya? Berdasarkan penalaran normal, seharusnya tidak seperti ini. Benar, sebagian besar dari ras iblis kuno memiliki niat baik, tapi ada dewa surgawi yang merindukan daging dan benih abadiku, jadi mereka diam-diam mengambil tindakan untuk membunuhku. Si Hao memahami situasinya. Dia dengan cepat melarikan diri, berlari menuju dunia kecil lainnya. Immortal Ancient ini terlalu aneh, setiap batang rumput, setiap pohon memiliki spiritualitas, semuanya mampu mengungkap keberadaan saya. Jika aku terus seperti ini, aku tidak akan bisa melarikan diri. Ini bukan cara yang tepat. Si Hao mengerutkan kening. Dia berlari menyelamatkan nyawanya beberapa hari terakhir ini, tapi dia masih tidak bisa lepas dari kejaran. Bahkan 72 transformasi tidak dapat menyembunyikan tubuh aslinya. Klan-klan itu terlalu akrab dengan tanah leluhur ini. Selain itu, setiap klan memiliki harta magis yang mirip dengan cermin pemantul kejahatan yang mampu mencerminkan tubuh asli dan mencari jejak seseorang. Ini adalah harta rahasia yang dimurnikan melalui metode kuno era besar terakhir. Ini akan terus berlanjut kecuali aku menjadi cukup kuat hingga aku bisa menghapus semua jejakku sendiri. Namun, luka saya sangat parah sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Si Hao mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia menetapkan resolusinya, bersiap menuju ras Centaur. Makhluk-makhluk di sana masih percaya pada Dewa Willow, jadi dia ingin bertemu langsung dengan ketua klan lama untuk mencari perlindungan dan memulihkan luka-lukanya terlebih dahulu. 2 hari kemudian, bahkan sebelum dia mendekati tanah kuno itu, dia ditemukan. Masih ada beberapa ribu li yang memisahkannya dari tujuannya ketika perasaan ilahi yang kuat melanda. Syukurlah teman kecil selamat dan dalam keadaan sehat. Cepat datang padaku, kita akan menuju ke sukunya. Dewa surgawi ras Centaur yang kuat menjulang tinggi di langit. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao merasakan sensasi yang mengkhawatirkan, merasakan niat dingin yang luar biasa. Dia bergegas ke dalam kehampaan tanpa melihat ke belakang sekali lagi, membuka jalan dengan pedang abadi. Hong! Di belakangnya, ahli ras Centaur memegang busur besar berwarna hitam. Ia menarik kembali tali busurnya, menembakkan panah tebal, segera menembus kehampaan, menghantam dengan cahaya yang menakutkan seperti matahari. Peu! Si Hao menghindarinya, tidak diserang. Namun, anak panah itu lebih tebal dari tombak dan memiliki hukum alam dewa surgawi. Cahaya yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Kekosongan itu hancur. Si Hao tersapu oleh kekuatan itu, segera mengirimnya terbang keluar dan mengeluarkan banyak darah. Ada luka di sekujur tubuhnya. Serangan mendadak ini membuat Si Hao sangat terguncang. Ras Centaur layak menjadi pemanah dewa alami, terlalu menakutkan. Dia hampir dibunuh oleh dewa surgawi itu. Ada ahli dari klan Centaur yang juga mendambakan 2 untaian energi abadiku. Si Hao mencoba lari sekali lagi. Dia menggigil dalam hati. Terlepas dari apakah itu ras Centaur, ras jiwa bersenjata 8, atau ras iblis kuno, sebagian besar anggota klannya baik dan bersedia melindunginya, namun meskipun ada beberapa yang membawa permusuhan, itu masih sangat berbahaya. Dia tidak bisa menuju ke sana sama sekali. Jika tidak, begitu dia memasuki suku tersebut, itu pasti akan berbahaya, kemungkinan besar tubuhnya akan dicuri oleh dewa surgawi dalam beberapa hari, indera ilahinya akan musnah. Dalam sekejap mata, Si Hao merasa meskipun Immortal Ancient besar, tidak ada tempat baginya untuk tinggal, merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua klan berbahaya, dan dia harus menjauh dari mereka. Pada saat itu, dia sangat memahami bahwa segala sesuatunya palsu, hanya menjadi kuat adalah akar dari segalanya. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia tidak punya banyak simbol penghancur alam yang tersisa. Meskipun dia telah mengambil cukup banyak dari anak dewa jatuh, Jun Dao, Di Chong, dan yang lainnya, terus berlari masih menghabiskan sebagian besar dari mereka. Selain itu, dia tidak berani menggunakan simbol pelindung ilahi itu lagi secara gegabah, dan hanya memproduksinya ketika ada bahaya dalam hidupnya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan.
Saya perlu merawat luka-luka saya, melewati kesengsaraan surgawi yang seharusnya tidak ada lagi di era yang hebat ini. Saya akan menerobos. Si Hao mengepalkan tangannya, matanya menjadi cemerlang. Saat ini, ia sedang menghadapi kesulitan hidup dan mati, kematian bisa terjadi kapan saja. Namun, dia tidak merasa cemberut, malah menggunakan ini sebagai bentuk penajaman diri. Jika dia berhasil melewati cobaan ini, dia percaya bahwa dia akan menjadi seperti burung phoenix yang terlahir kembali, berubah menjadi diri yang lebih kuat. Ketika saatnya tiba, dia akan memahami nasibnya sendiri alih-alih diombang-ambingkan oleh orang lain. Tidak ada yang berani mengejarnya dengan niat membunuh.